Ibunda Imam Masikur bertemu dengan 3 pelaku oknum TNI pembunuh putranya di sel Pondam Jaya. Ibunda Imam Masikur, Fauziah 47 dan kuasa hukum, Hotman Paris dipertemukan dengan 3 oknum TNI pembunuh putranya di Pondam Jaya, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023. Imam Masikur diketahui diculik dan disiksa hingga meregang nyawa oleh oknum anggota Pas Pampres beserta rekannya yang merupakan anggota TNI. Lalu mayatnya dibuang di sebuah waduk dan ditemukan oleh warga di aliran sungai di kawasan Kerawang, Jawa Barat. Pertemuan Ibunda Imam Masikur dengan para pelaku atas permintaannya langsung kepada Danpomdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar. Hal itu diungkapkan anggota Komisi IDPR RI asal Aceh, Fatlullah atau Defat kepada serambinews.com. Dirinya bersama anggota DPD RI asal Aceh, Hasudirman atau Haji Uma mewakili forum bersama Forbes anggota DPR DPD RI asal Aceh datang dan ikut dalam pertemuan tersebut untuk mengawal kasus ini. Tadi Ibunda Imam Masikur dipertemukan dengan 3 oknum pelaku pembunuhan. Dia sempat berkomunikasi langsung dengan para pelaku, ujar Defat. Mereka dipertemukan dalam sebuah ruangan khusus yang memiliki pembatas dan berkomunikasi juga harus menggunakan perangkat khusus. Pertemuan Ibunda Imam Masikur dengan pelaku ikut didampingi Yuni Maulida, tunangan Imam Masikur. Luapan emosi Ibunda dan Yuni Maulida tak terbendung ketika berbicara dengan pelaku. "Kenapa kamu bunuh anak saya? Apa kamu tidak punya hati? Bagaimana jika hal ini terjadi sama anak kamu? Kamu lebih kejam dari PKI," ungkap Fauziah kepada Muhammad Daud, staf Haji Uma, seperti disampaikan kepada serambinews.com. Selasa tanggal 5 September tahun 2023 siang. Ibunda Imam Masikur melanjutkan cerita bahwa pelaku hanya menundukkan kepala dan meminta maaf kepada dirinya sambil mengucap kata menyesal. "Lihat saya ini Masikur, kenapa kamu diam? Kalian kayak orang tidak beragama," ujar Ibunda Imam Masikur. Di sisi lain, Defat mengatakan Danpomdam Jaya sangat transparansi dan memberikan semua perkembangan informasi yang telah dilakukan. Memang sangat transparansi Danpomdam Jaya, ketika memberikan informasi, menjelaskan motif kejadian. Keluarga korban, Hotman Paris dan tim advokat Hotman Paris sangat puas dengan penjelasan dan sambutan dari Danpomdam Jaya, ungkap Defat. Anggota Komisi IDPR RI itu mengatakan, kasus pembunuhan Imam Masikur ini tergolong dalam pembunuhan berencana dan akan dikenakan pasal 340 KUHP. Sesuai dengan hukum ini adalah pembunuhan berencana dan akan diterapkan pasal 340 KUHP. Jadi kalau 340 itu pembunuhan berencana, sedangkan isu yang beredar pelaku ini akan dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, jelas Defat. Sebagai anggota DPR RI yang juga mewakili Forbes, Defat akan selalu mengawal kasus ini hingga keluarga korban mendapat keadilan. Kuasa hukum Fauziah, Hotman Paris meminta polisi militer Kodam Jaya, Pondam Jaya untuk menjerat 3 oknum aparat TNI pembunuh Imam Masikur dengan pasal pembunuhan berencana. Bukan tanpa alasan, Hotman Paris berpendapat bahwa salah satu pelaku bernama Prakariswandi Manik, RM, dari Kesatuan Pas Pampres sempat mengancam akan membunuh Imam Masikur. Pemuda Aceh itu diculik dan disiksa hingga meregang nyawa oleh oknum anggota Pas Pampres beserta rekannya yang merupakan anggota TNI. Lalu mayatnya dibuang di sebuah waduk dan ditemukan oleh warga di aliran Suwangi di kawasan Kerawang, Jawa Barat. Sebelum meninggal atau saat dilakukan penyiksaan terhadap Imam Masikur, Prakariswandi Manik menghubungi ibunda korban untuk meminta uang 50 juta rupiah. Di mana Prakariswandi Manik mengancam jika uang tersebut tidak dikirimkan, maka Imam Masikur akan dihabisi. Melihat fakta-fakta ini, kuasa hukum Fauziah, Hotman Paris untuk menerapkan pasal 340 KUHP terhadap para pelaku, bukan hanya pasal 351 KUHP. Mengimbau kepada Panglima TNI dan Pondam Jaya serta penyidik agar menerapkan pasal bukan hanya pasal 351 KUHP. Tetapi juga diterapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, kata Hotman Paris dalam jumpa pers di kawasan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa tanggal 5 September tahun 2023 dikutip dari Kompas.com. Berdasarkan teori hukum,
Hotman Paris menyampaikan bahwa suatu kasus bisa disebut sebagai pembunuhan berencana apabila pelaku sempat berpikir dan ada memberikan jeda waktu. Setelah menjelaskan ini, Hotman Paris juga menyinggung kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Itulah yang diterapkan dalam kasus Sambo. Dalam kasus ini, Imam Masikur jelas-jelas ada waktu berpikir dari si pelaku, bahkan memberikan kesempatan kepada almarhum untuk menelepon, imbuh Hotman. Dan bahkan si pelaku menelepon keluarga dengan mengatakan, kalau kau tidak kirim uang 50 juta rupiah, saya akan bunuh dan saya akan buang ke sungai. Itu jelas-jelas pembunuhan berencana, ujar Hotman lagi. Kemudian Hotman Paris langsung menggelengkan kepala dan tersenyum apabila penyidik tidak menerapkan pasal 340 KUHP dalam kasus tersebut. Kalau itu bukan pembunuhan berencana, saya enggak tahu lagi. Gelar gue ini SH, M.Ham, dan dokter. Kalau itu bukan pembunuhan berencana, apa yang terjadi? Itu imbauan kita, tegasnya. Adapun pasal 340 KUHP merupakan pembunuhan berencana, dengan ancaman berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Sementara pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana penganiayaan, hakikat semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Menurut kajian hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang. Penganiayaan juga bisa diartikan tindakan merusak kesehatan orang. Pasal 351 KUHP berbunyi, 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.